ya teman-teman. Yang penting kalau saya lihat dan saya mengkaji yang lain-lain, yang penting dari semua langkah itu yang paling penting adalah dipraktekkan gitu teman-teman. Ya kita mulai aja ya NDO-nya ya. Kalau ada yang mau buka kamera boleh loh buka kamera. Nanti kita juga akan bikin hadiahnya gitu ya Mbak Wani ya di sesi-sesi keberapa ya. Jadi kita akan lihat pertumbuhan dari peserta ini. Karena yang penting program ini bermanfaat buat teman-teman gitu ya. Oke, saya mulai aja. Hari ini saya juga dibantu oleh suami saya yang sering disebut Pak Ne gitu ya. Panggilannya juga kadang-kadang, sebetulnya nama panggilannya tuh saya memanggilnya Mas Yusuf sih ya, cuma lebih ngetopan Pak Ne sekarang ya. Nanti beliau yang akan membantu slide dan juga untuk breakout room ya. Jadi kita nanti akan praktek di breakout room. Oke teman-teman, kita mulai saja ya. Slide-nya boleh tolong ya Pak Yusuf ya. Jadi di awal ini saya akan sharing, nanti juga saya sebagai moderator ya hari ini, nanti saya akan minta tolong Karyana atau nanti Fen atau juga Mbak Wani ya untuk sharing ya. Yang jelas kan speakernya hari ini tuh memang tokoh-tokoh yang sudah berhasil lah ya mempunyai prestasi di AFC. Oke teman-teman, ini sebetulnya 6 langkah dari New Distributor Orientation. Tapi ini saya sebenarnya sama Karyana juga lagi nyari nama nih. Karena sebetulnya program ini tidak hanya ditujukan kepada New Distributor. Kadang-kadang karena menurut saya di AFC ini juga selain sprint ya, artinya lari dengan kecepatan tinggi dan jangka pendek, tetapi juga kita juga harus siap menjadi pelari maraton. Nah, untuk pelari maraton yang member lama ini bisa refresh dengan mengikuti program ini gitu teman-teman ya. Secara umum, saya bersama Karyana akan sharing tentang 6 langkah ini dan juga Mbak Wani dan Fen. Tapi hari ini kita akan fokus pada 2 ya, yaitu goal setting dan daftar nama. Kenapa? Karena yang penting dari video kali ini adalah praktek teman-teman ya. Jadi yang penting adalah dipraktekkan. Nah, materinya juga kami ambil dari sumber kantor ya, jadi dari AFC Corporate, dan saya melihat materinya itu ada perbedaan ya. Kalau yang pertama dulu, NDO yang pertama dulu tuh dimulai dengan sharing gitu ya. Tapi sekarang kita tidak mulai dengan sharing karena sebetulnya maksudnya kita boleh sharing, tapi kalau kita belum kuat untuk presentasi kita bisa minta tolong leader kita untuk sharing kepada prospek kita. Makanya nomor satunya jadi diganti. Oke, kita kembali lagi ke slide yang tadi, Pak Yusuf. Nah, jadi bukan biasanya. Jadi langkah nomor 1 dari kalau teman-teman sudah join di AFC ini adalah kita menentukan goal setting. Nah, tadi pun kami baru membahas apa sih goal setting. Goal setting itu kan kita akan pergi kemana kan di AFC ini ya. Tapi kita akan pergi kemana itu kita nggak tahu pergi kemana di AFC ini kalau kita belum bisa menggali big why, kenapa kita ada di sini gitu. Jadi nanti teman-teman akan dimasukkan ke dalam breakout room ya, karena hari ini kan fokus di nomor 1 dan nomor 2 untuk mencari big why. Dan big why itu sebetulnya bisa bergeser. Misalnya big why orang-orang yang baru join 1 bulan, ada yang karena produknya gitu ya. Big why berikutnya bukan hanya produk untuk dirinya tapi untuk keluarganya, terus oh ya ini untuk mendapatkan uang juga ternyata bisa, terus akhirnya mulai ada target gitu. Jadi ini sesuatu yang sebetulnya goal setting itu adalah kalau menurut saya adalah bunganya, pohonnya, daun-daunnya, tapi akarnya sendiri kita harus ada big why. Karena kalau big why kita nggak kuat ya, ada godaan gitu ya, terus bisnis ini kan jangka panjang, kadang-kadang ada sesuatu mungkin yang lagi tidak nyaman, kita mudah down gitu ya. Tapi kalau kita punya big why yang kuat dan tujuan yang jelas, kita akan semangat gitu dalam jangka panjang. Itu nomor 1 ya. Jadi ini saya sekilas aja. Kemudian nomor 2 itu daftar nama teman-teman. Nanti hari ini kita pun akan praktek daftar nama. Kenapa? Karena Pak Niko sampaikan, bahkan orang-orang yang sudah lama pun daftar nama ini gampang disebutin tapi nggak mudah dipraktekin. Padahal kuncinya kita menjalankan bisnis ini dari daftar nama. Karena kalau nggak ada daftar nama, hanya berdasarkan daya ingat aja, kita nggak mudah gitu. Pas lagi mau ada LOP atau acara-acara yang mengundang prospek atau table talk, kita nggak ingat siapa yang akan diundang. Jadi ini bagian penting, tenang nanti teman-teman akan praktek gitu ya. Nah,
Jadi NDO ini praktek, selain itu kita akan kasih waktu 1 minggu untuk menyelesaikan PR-nya, kemudian nanti kita akan masuk di sesi berikutnya di hari Minggu juga, jadi setiap Minggu malam. Kemudian yang ketiga dan keempat, ini sebetulnya kalau Karyana udah master nih ya teman-teman, nanti beruntung bisa dapat. Karena ini prospek dan mengundang ya. Prospek mengundang kan harus diprospek dulu, mengundang langsung sebetulnya yang nomor 5 tuh closing. Tapi untuk closing kita perlu knowledge ya, perlu sering hadir di pertemuan, perlu ketemu dengan orang-orang AFC lainnya gitu ya, karena dari situlah kita belajar gitu ya. Jadi nomor 3, 4 dan nomor follow up itu nomor 6 itu sesuatu yang harusnya itu jadi satu kesatuan. Kita prospek, lalu kita undang, follow up, kita closing. Nah, semuanya itu harus ada dasarnya. Dasarnya itu adalah kita punya knowledge ya, punya knowledge back office, knowledge tentang AFC juga ya. Dan juga kita harus hadir di pertemuan-pertemuan ya, atau kita harus sering ketemu dengan teman-teman AFC ya, karena kita nanti misalnya kita pertemuan kayaknya hari ini nggak dapat apa-apa deh, tapi teman-teman percayalah pas pulang kita dapat sesuatu cara kerja yang baru, dapat semangat mungkin pas minggu depannya, besoknya dapat ilmu baru ya, pokoknya harus sering ketemu karena ini bisnis networking ya, beda dengan kalau di kantoran tiap hari kita harus masuk, nah di sini kita harus ketemu gitu ya dengan orang-orang yang sukses gitu biar vibes-nya positif. Nah, jadi satu kesatuan ditambah lagi dengan AFC Knowledge dan Presentation. Nah, di AFC Knowledge itu pastinya isinya sebetulnya diputar-putar hanya 3 ya teman-teman ya. Ada company, ada produk, ada marketing plan, dan nanti jangan khawatir, teman-teman juga jangan takut ya, nanti pada bagian AFC Knowledge dan Presentation, nanti teman-teman akan ada latihan presentasi di breakout room, karena ini bagian penting juga nantinya teman-teman untuk mandiri. Kenapa? Kalau kita hanya mendengarkan, kebetulan saya background-nya trainer ya, kalau kita hanya mendengarkan saja, kita iya tahu, tapi kalau kita nggak speak up, kita nggak melatih untuk sharing, kita jadinya nggak begitu yakin dengan apa yang akan kita share. Jadi kita pun harus latihan untuk menyampaikan. Gitu ya. Makanya kemarin di LOP teman-teman lihat bagaimana seorang Karyana yang tadinya introvert sekarang jangankan di Zoom ya, offline aja beliau bisa jadi speaker yang keren banget. Itu karena latihan gitu ya. Jadi belajar dan juga sharing. Karena ini sebetulnya sharing ilmu itu seperti sedekah juga. Semakin banyak kita berbagi, maka ilmu itu akan semakin kuat pada diri kita. Ilmu yang dibagikan kepada orang lain tidak pernah berkurang gitu teman-teman ya. Dan kita juga akan belajar tentang handling objection. Ini juga satu materi yang saya masih sering putar videonya Karyana ya di situ tentang handling objection. Jadi saya belajar banyak juga. Nah, secara umum seperti itu teman-teman. Makanya nanti kalau teman-teman misalnya di minggu depan akan ajak member baru, akan ajak member lama untuk hadir di dalam NDO ini, kami sangat welcome. Karena memang NDO ini diciptakan untuk orang lama dan orang baru. Putaran ini nanti kita akan selalu putar di awal, cuma mungkin kalau minggu depan kita akan fokusnya di prospek dan mengundang. Gitu teman-teman semua ya. Oke, sekarang saya akan jadi moderator, teman-teman. Kita akan fokus sekarang kepada goal setting dan daftar nama. Silakan Pak Yusuf, slide-nya bisa pindah ya. Oke. Kayaknya yang banyak ditunggu-tunggu sebetulnya memang sharingnya Karyana ya. Nanti ada Karyana, ada Mbak Wani, dan juga ada Van ya. Setelah itu, setelah sampai ke daftar nama, nanti kita akan latihan teman-teman. Akan latihan di breakout room ya. Kemudian nanti kita ketemu lagi. Oke, Karyana boleh ceritakan nggak? Ini bukan teori-teorinya, tapi goal setting ala Karyana dari awal join sampai saat ini sudah punya 15.000 member itu seperti apa sih? Silakan Karyana. Oke, makasih. Selamat malam semuanya. Wah, yang minggu-minggu hari ini pada ikut ini berarti yang memang mau jadi musido nih Kak Anis ya. Amin. Ya. Nih, gini kalau goal setting sih terus terang karena aku kan dasarnya itu nggak ngerti masuk ke sini pun karena beli produk kan. Jadi awal-awal itu masih buta tentang ini, jadi nggak ada tujuan, nggak ada target. Tapi kalau kita kerja nggak ada target itu sama kayak orang lari nggak tahu garis finishnya kemana. Jadinya tuh larinya ngasal, nggak tahu mau harus lurus, harus ke kiri atau harus ke kanan. Jadinya kalau kita nggak punya garis finish, kita akhirnya ngerasanya capek sendiri, nggak tahu apa yang kita kejar. Bener ya Kak Anis ya? Karena itu akhirnya pas aku ngerasa, oh nggak bisa gini ternyata, harus ada target, harus sehari itu aku harus punya berapa pairing. Waktu itu aku mulainya dari pairing Kak Anis.
awal mula pertama kalinya. Jadi aku target aku mau dapat berapa sih sehari gitu loh. Kalau di awal-awal kan dulu kan 300, 450 pun udah happy aja ya, karena kan dapat tambahan uang. Aku cuma cerita-cerita nggak keluar rumah, cuma dari Facebook segala macam dapat duit, seneng-seneng aja, happy aja. Tapi setelah berjalan, setelah mulai ada member, setelah mulai ada jaringan, aku berpikir nggak bisa kayak gini terus, nggak bisa kerja, nggak ada tujuannya, nggak ada garis finishnya. Jadi pertama-tama dulu aku goal settingnya waktu itu 10 pairing sehari. Aku harus sampai 10 pairing sehari. Jadi waktu itu aku ikutin Cieni sih yang suruh ya. Jadi 10 pairing sehari itu Cieni bilang gini, kamu lihat member kamu kiri dan kanan. Kamu lihat tabungan kamu di kiri dan kanan berapa, dia bilang. Jadi kalau misalnya kamu punya member yang jalan ada 5 orang nih, dia bilang. Berarti di 5 orang itu kamu kasih mereka target, 1 orang 2 pairing kah, 1 orang 1 pairing kah, dan sisanya harus kamu cari sendiri, kata Cieni waktu itu seperti itu. Jadi misalnya member aku bikin 4 pairing nih hari ini, artinya kalau aku masih kurang 6 pairing, berarti aku harus cari 1 diamond atau aku harus cari 6 ruby hari itu gitu loh, sampai dapet. Awal-awal sih nggak mungkin langsung ya Kak Anis ya, sama kayak orang push up lah, dari 2 jadi 5 udah stabil di 5, baru naik lagi ke 7, segala macam kan seperti itu, pasti proses. Tapi bener kata Kak Anis, goal setting sebagus apapun, goal setting sehebat apapun, kalau kita nggak ketemu big why-nya, akhirnya akan sia-sia. Kita nggak tahu kita mau ngejarin apa gitu loh. Kita nggak tahu akhirnya pada saat pairing itu nggak dapet nih 10 nih, kita langsung down, langsung kayaknya bukan di sini di tempat aku. Kayaknya udah deh, kayak udah enggak, bukan jodoh aku di sini. Pasti seperti itu kalau kita nggak ketemu big why-nya. Tapi waktu itu aku cuma pikir big why aku apa ya? Aku cuma pikir ibu-ibu kayak aku nih banyak banget gitu loh. Ibu-ibu yang akhirnya mereka berpikir bahwa udahlah, udah menikah, udah punya anak, udah punya suami, mau ngejar apa lagi sih gitu loh. Ya udahlah, tinggal ngurus suami, ngurus anak, selesai gitu loh. Yang dikejar tuh impian suami dan anak-anak. Pasti banyak ibu-ibu yang seperti itu kan. Karena aku juga ngerasain seperti itu Kak Anis awalnya. Jadi aku cuma ngerasa ya udahlah kok hidup tuh gini-gini aja gitu loh. Kok kayaknya nggak ada apa ya. Akhirnya kayak rutinitas yang monoton menurut aku. Jadi aku berpikir kayaknya enggak deh, enggak banget, enggak gini yang aku mau, bukan seperti ini yang aku mau gitu loh. Sementara dari kerjaan aku yang bisnis online, bisnis makanan segala macam itu yang aku dapat ya cuma duit doang gitu loh. Sementara kan kalau di sini tuh aku mulai dapat bahwa ternyata seorang emak-emak nih dari Bangka nih, ternyata bisa lo bantu, maksudnya bukan bantu gimana ya, cuma maksudnya aku bisa lo inspirasi emak-emak yang lain juga buat mau juga gitu loh, buat mereka juga mau berjuang buat keluarganya, buat mereka nggak jadi cuman istri yang cuman nada tangan sama suami, bisa bantu suaminya. Jadi akhirnya aku berpikir why aku tuh cuman aku pengen bahwa karena aku sering dengar cerita ya curhat-curhatan teman-teman yang maksudnya mereka yang kadang-kadang tuh susah karena uang gitu loh, kadang-kadang suaminya semena-mena mereka harus ikutin aja karena mereka mau nggak mau gitu kan Kak Anis. Jadi akhirnya aku ketemu, oke, aku kayaknya pengennya itu loh, kayaknya aku seneng loh kalau lihat ada wanita, aku dulunya wanita ya, ada wanita yang maksudnya mereka bisa fight juga sama-sama, tapi mereka juga jadi istri yang baik, ibu yang baik, tapi mereka juga berhasil dalam kerjaannya meskipun nggak karir di kantor. Jadi why aku akhirnya ketemunya di situ Kak Anis. Walaupun masih kayaknya wanita banget ya, tapi akhirnya sih tim aku sih campur-campur sekarang. Iya. Akhirnya Kak Ariana menemukan big why-nya gitu ya, sama pairing, goal setting-nya pairing 10 hari pairing. Nah, awalnya berjalan seperti apa? Awalnya kan 10, setelah tercapai 10 itu baru kan ada waktu itu ikutin trainingnya Ko Yohanes segala macam, Autoreda dalam 3 bulan lah segala macam, baru aku mulai susun-susun Kak Anis, baru aku harus tahu oh di kiri aku harus berapa toreda, di kanan aku harus berapa toreda untuk aku sampai ke Ronin. Jadi aku target misalnya pas aku udah masuk ke, kan aku dulu itu masuknya Maret aku masuk, aku finish di September itu aku Ronin Kak Anis waktu tahun pertama. Jadi itu kan belum ngerti kan, itu cuma ngejar pairing waktu itu. Tapi dimasuk ke tahun kedua aku di AFK, yang dari September 2020 itu, aku udah tahu aku punya waktu 12 bulan nih. Aku mau sampainya kemana? Aku mau sampainya Samurai. Samurai itu 1000 pairing. 1000 pairing itu udah aku bagi nih. Kalau 12 bulan, sebulan itu aku harus berapa pairing gitu loh. Jadi aku harus toreda dalam berapa bulan, aku harus runin dalam berapa bulan, itu udah aku hitung kalau yang udah di tahun keduanya.
Nah, kalau teman-teman kan kalau ngitung gitu kan kita harus tahu dulu berapa pairing per samurai itu kan 1000 pairing. 1000 pairing itu dibagi 12 bulan, dibagi 12 bulan jadi berapa Kak Anis? Jadi dibagi seperti itu sih Kak Anis. Pak Yusuf. Jadi ya memang udah mulai main hitung-hitungan ya. Iya, udah mulai hitung-hitungan karena yang aku bilang tadi kalau kita nggak punya garis finishnya kita nggak tahu sehari itu kita harus kejar berapa, kita jadinya asal tembak-tembak seperti Kak Anis tadi bilang kan, kita kayaknya buang-buang peluru akhirnya karena nggak tahu mau ngapain kan. Tapi setelah ada target, oh aku harus bikin berapa pairing, aku harus bikin berapa toreda, aku harus bikin berapa ronin, itu tuh udah kayak dapat dapat apa? Dapat Gambaran. dapat gambarannya. Jadi aku udah tahu nih tujuannya. Oh ya udah aku temenin orang-orang ini dulu nih, jadiin mereka ini dulu nih. Yang ini jadiin ini dulu nih. Jadi aku pasti jadi ronin seperti itu. Jadinya kalau ada kerja ada targetnya kan lebih apa ya, lebih sistematis, lebih efektif kan gitu. Siap, Karyana. Oke, makasih Karyana. Nah, ini ada yang baru hadir ya, Mbak Mona dan Mbak Sri Hartati. Jadi saya kasih gambaran dulu. Jadi NDO kali ini, setiap NDO kita akan sharing bahwa akan ada 6 tahapan yang harus dilakukan oleh member baru, mulai dari goal setting, daftar nama, kemudian prospek, mengundang, closing, kemudian juga belajar AFC knowledge termasuk back office, dan juga hadir di pertemuan. Kurang lebih diputar-putar itu. Tapi NDO saat ini, hari ini kita akan fokus di goal setting dan daftar nama, karena nanti teman-teman akan praktek gitu ya di breakout room, terus nanti ada PR, dan minggu depan kita ketemu lagi. Jadi intinya kita akan dampingi, karena ya kuncinya memang ini harus dilakukan kalau mau sukses. Gitu ya teman-teman ya. Nah itu tadi Karyana. Nah kalau Fan gimana nih? Fan kan timnya Karyana, boleh ceritakan nih goal setting sama big way-nya sampai dapat rezeki nomplok ketemu Rere gitu ya, yang jadi Samurai of this month. Gimana? Silahkan Fan. Suaramu enggak? Kalau saya, halo, ya. Ya, silakan. Kalau saya awalnya ya kita di grup itu WA grup, ya seperti yang Riana bilang, kita satu hari prospek 5 orang, maksudnya presentasi ke 5 orang gitu. Nah itu terus-terusan dan daftar nama dibuka lagi, gitu kan awalnya. Terus sudah itu kalau big way saya karena background saya kan dagang toko gitu kan. Kalau misalnya saya pikir suami saya kalau nggak buka toko, kita kan pasti nggak akan mendapatkan penghasilan kan, benar kan? Kayak seperti waktu awal-awal COVID yang PSBB itu kan toko tutup 3 bulan. Nah kita dapat uang dari mana, itu benar-benar bikin kita berpikir bahwa kita ini belum bebas finansial dan belum bebas waktu tentunya kalau untuk pedagang. Makanya saya juga sedang menyusun, maksudnya sedang mengusahakan supaya nanti kita bisa bebas finansial dan bebas waktu. Waktunya banyak, bisa untuk keluarga, bisa untuk jalan-jalan gitu kan. Nah gitu. Iya, Jadi Fun tuh awalnya big way-nya tuh karena pada saat pandemi toko 3 bulan tuh bahkan nggak bisa buka gitu ya Fun ya. Terus berpikir, Iya, berpikir bagaimana mau dapetin uang, ketemu AFC gitu ya. Gitu kan ya Fun ya. Iya, awalnya saya ketemu awalnya dari produk juga kan, saya lihat postingan Riana, saya lihat postingannya kok ini menarik ya, terus itu lalu saya japri lah Riana, masuknya di waktu itu saya nggak langsung join, saya tunggu dulu karena kan waktu itu jadi kan ibaratnya apa sih, uang juga terbatas gitu karena kan toko tutup dan nggak ada penghasilan gitu. Jadinya saya nggak langsung join, saya pelajari dulu ini gimana gitu. Dan yang membuat saya mau menjalankan ini ya itu tadi kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Gitu. Saya nggak mau suami saya terus-terusan di toko Senin sampai Sabtu tiap hari gitu kan. Gitu. Kalau bisa nanti toko tutup dan kita bisa jalan-jalan tanpa pusing pikirin uang. Sip. Oke, jadi pengennya pokoknya bebas finansial gitu ya, bebas waktu, nggak terikat di toko itu terus gitu ya, jadi lebih rileks juga hidupnya ya, lebih nyaman. Oke, kalau goal settingnya Fun di apa Fun waktu jalanin AFC di tahun ini?
Pengen mencapai apa? Oh, goal settingnya. Kamu pengen mencapai apa? Goal settingnya ya awal-awal ya Ronin atau samurai lah. Gitu. Saat ini Fanfan udah apa? Tapi waktu itu suaranya hilang. Fanfan Toreda. udah Toreda, oke, tepuk tangan. Iya teman-teman, ini kan memang kita nggak belajar teori, tapi kita belajar praktek. Teman-teman bisa lihat, kebetulan Fanfan ini waktu itu juga ikut Dorekels ya. Jadi kita semua berproses di sini ya. Ada yang dari awal, misalnya kayak saya tadinya juga nggak bisa bicara, tapi pas masuk AFC kan dalam kondisi aku sudah jadi trainer gitu. Tapi pasti saya pun harus belajar tentang bisnis. Fanfan ini pebisnis. Jadi kalau tentang bisnis, dia bisnis sense-nya lebih bagus dari saya. Nah, aku ingat kalau diminta speak up, emang Fanfan nggak nyaman, tapi hari ini beliau mau jadi speaker tuh luar biasa loh. Jadi kita harus kasih apresiasi ya. Dan yang kerennya dengan kesabarannya Fanfan ada di sini, Rere itu ada di jalurnya Fanfan gitu ya, Karyana ya. Nah, tahu sendiri nanti teman-teman yang baru bisa lihat prestasi Rere itu, kalau closing langsung 28 juta itu. Itu rezeki kita nggak akan pernah tahu. Yang penting teman-teman terus berproses. Ya makasih ya Fanfan ya, terus bertumbuh keren. Iya, Fanfan ini dari awal Dorekel sampai saat ini itu masih sering menjalin hubungan dengan aku. Dan terutama karena aku beli obat belangsing ala Doraemon itu. Makasih jadi terus berhubungan. Nah, selanjutnya ini jam 8 ya, aku sambil mengatur waktu. Mungkin Mbak Wani kita bagiannya nanti pas daftar nama aja ya. Oke, nah teman-teman itu tadi goal setting ya. Jadi intinya gini, mudahnya goal setting itu adalah kan kita mau pergi kemana gitu ya. Andaikan diibaratkan sebuah pohon gitu ya, itu adalah bunganya gitu ya. Bunganya itu ya konnichiwa-nya, ranknya, kemudian trip jalan-jalannya itu bunganya. Tapi sebelum menuju goal setting, apa yang saya pelajari dari Dr. Luigi itu adalah teman-teman menemukan big why-nya. Cara untuk mendapatkan big why itu macam-macam. Kita bertanya kepada diri sendiri. Kalau Dr. Luigi mengajarkan 13 pertanyaan ke dalam diri sendiri. Misalnya, Anis, kenapa kamu ada di AFC? Misalnya awalnya gitu. Ya karena saya suka produknya. Kan saya trainer, saya pengennya masih kulit saya masih bagus dong ya. Kenapa kulit itu masih bagus penting buat kamu sebagai seorang trainer? Iya, karena saya kan tampil di depan. Jadi itu terus dicari sampai misalnya kita nggak bisa jawab lagi. Jadi jawabannya itu dicari lagi gitu. Nah, salah satu contoh yang Dr. Luigi itu kan ahli menemukan big why. Makanya dia bisa mengajak Pak Safiuddin, seorang supir taksi yang sampai iyanya aja kemarin cerita kan Pak Safiuddin tuh berbulan-bulan sampai iya di AFC. Ya, terus juga pas saya datang ke Palembang, Dr. Luigi cerita ada seorang tukang garam yang mau jalanin bisnis ini karena Dr. Luigi membantu mencari big why-nya. Nah, big why-nya Pak Safiuddin pas digali itu ternyata adalah kalau anak-anak dan istrinya tertidur malam hari, Pak Safiuddin tuh selalu nangis karena kayaknya dia belum memberikan yang terbaik gitu ya. Walaupun untuk menemukan goal settingnya sukses di AFC, dia harus menjual kalung istrinya gitu ya. Terus saya lupa menggadaikan misalnya motornya, tapi itu dia lakukan. Ternyata yang menjadi penguat itu adalah istri dan anak-anaknya dalam kondisi tertidur, polos, dan dia sebagai suami merasa belum bisa memberikan apa-apa. Nah, kemarin kebetulan saya ketemu di LOP Bekasi ya. Pak Safiuddin ini udah samurai, udah dapat ratusan juta. Terus beliau dengan polosnya kemarin di panggung cerita istrinya, ya itulah biasa katanya. Karena OKB, ya orang kaya baru, tertipu. Jadi ketika di Facebook ada yang mendekati dia, bikin apa untuk modal, dia transfer gitu. Ratusan juta hilang nggak kembali. Nah, kalau mental juara itu yang saya bilang ini adalah maraton ya. Dia bangkit lagi. Ketika Pak Niko bilang, ayo Pak Safiuddin, kamu bikin di Bekasi ini sukses. Dia pindah ke Bekasi, jadi konsumen Bekasi. Padahal pada saat itu dia uangnya udah tipis ya. Tapi itulah mental juara itu pada saat down dia harus bangkit lagi teman-teman. Nah ini kenapa Big Why ini penting gitu. Dia nggak marahin istrinya karena dia bilang, kalau menjadi orang kaya, mentalnya nggak dibangun kaya, ya kayak begini habis. Jadi dia bertahap membangun mental keluarganya untuk kaya. Seperti itu teman-teman ya, jadi bukan hanya goal settingnya mau jadi apa, tapi big way-nya. Mungkin sedikit kalau cerita aku, jujur Kak Ariana ini pengen menjadi Busido lebih dulu dibanding saya, karena dia transform ke bisnisnya lebih dulu. Jadi waktu itu ditanya sama Ci Eni, Kariana pokoknya udah mau jadi Busido. Setiap Ci ini nanya ke saya, ya waktu itu saya masih sibuk di konsultan, saya nggak pengen sih memang, tapi saya jalanin bisnis ini gitu. Nah kalau tahun ini saya ditanya, ya saya Busido. Teman-teman,
Kalau pengen menjadi sesuatu ya kita harus katakan ya kita udah di sini. Nanti kita akan memantaskan diri, nanti kita akan bekerja menuju apa yang kita impikan. Kurang lebih seperti itu ya. Tambahannya sekarang kita akan masuk ke daftar nama, poin nomor 2, dan nanti kita hanya praktek 2 hal ini saja malam ini ya. Dan kita usahakan jam 9 sudah selesai. Ya, nomor 2 adalah tentang daftar nama ya Pak Yusuf ya. Boleh di selanjutnya. Daftar nama ini, sebentar ya, saya biasanya bawain daftar. Iya, teman-teman daftar nama, Mas. Oke, untuk daftar nama ini, ya, sesuatu yang mudah disampaikan, bikin daftar nama kan di materi, misalnya teman-teman yang pernah ikut di direct sharing manapun kan udah ada materi ini. Cuma memang PR-nya adalah dipraktekkan, gitu ya. Untuk daftar nama ini mungkin langsung aja deh ke Mbak Wani dulu ya. Mbak Wani gimana nih Mbak Wani cerita daftar namanya Mbak Wani sampai itu menghasilkan konnichiwa dan Mbak Wani dapat trip. Silakan Mbak Wani. Kita kasih tepuk tangan buat Mbak Wani teman-teman. Ya, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Oke, terkait dengan daftar nama ya. Awal-awalnya juga saya terus terang tidak menganggap penting itu daftar nama. Saya pikir itu hanya teori. Ya, jadi background saya sebelum masuk AFC dulu saya kan karyawan di asuransi di bagian sales support. Jadi saya tahu tuh kerjaannya agen apa. Salah satunya membuat daftar nama. Bahkan kalau di asuransi itu dibuatkan buku khusus untuk membuat daftar nama tersebut ya. Nah, saya pikir kadang buku-buku itu kosong, banyak yang nggak diisi juga sama itu agen-agen gitu. Nah, pada saat sekarang saya masuk di AFC ini, saya ketemu lagi dengan daftar nama. Oh, jadi ini toh ternyata daftar nama ya. Pada saat sudah saya memasuki bisnisnya, akhirnya saya sadar ternyata daftar nama itu penting gitu ya. Karena kalau nggak ada daftar nama, kita nggak mungkin mengingat lah sebagai manusia ya, sekuat apapun daya ingat kita, secanggih apapun handphone, kita pasti akan ada waktunya untuk lupa juga gitu ya. Nah, jadi dengan membuat daftar nama itu meminimalkan kerugian yang akan muncul. Ruginya apa sih? Misalnya nih contohnya, ternyata kita ada teman yang punya potensi yang bagus gitu ya, potensi yang bagus, dan ternyata dia sebenarnya membutuhkan produk ini gitu. Tapi karena kita nggak masukkan ke dalam daftar, kita nggak punya daftar nama, hanya mengandalkan ingatan-ingatan, ya kita nggak kontak dia gitu. Pada awal-awal saya di bisnis AFC, saya nggak pakai daftar nama, saya mengandalkan ingatan memang. Nah akhirnya misalnya ada teman yang sudah saya approach, terus ternyata nggak sempat ketemu gitu ya. Harusnya kan kita bisa approach ulang gitu. Kalau kita belum ketemu, kita harusnya kontak lagi dia gitu. Tapi karena saya nggak punya daftar ya, saya kelewat begitu aja gitu. Nah kalau kita punya daftar, maka satu persatu nama itu akan secara sistematis gitu ya. Kita akan dibantu mengingatkannya. Mana yang sudah kita kontak, mana yang kita udah kontak tapi menolak, sehingga itu bisa kita pakai untuk kita follow up kembali gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di slide ini, di daftar nama nggak sekedar kita membuat daftar nama ya. Jadi pada saat kita udah memasukkan daftar nama-nama ke daftar tersebut, baru kita melakukan kategorisasi. Di sini ada teorinya adalah pakai Ervan ya untuk mengkategorikannya, meratingnya kita pakai 4. Pakai 4 ini kategori Ervan. Yang pertama relationship. Seberapa dekat sih kita dengan orang tersebut gitu ya. Tentunya kita akan lebih dekat dengan adik kita daripada dengan tetangga kita gitu ya. Jadi nilai relationship-nya untuk adik kita itu pasti lebih tinggi dibandingkan tetangga kita. Secara finansial, di pandangan kita orang itu bagaimana secara finansial. Teman-teman sudah tahu harga produk kita kan tidak murah ya. Jadi tetap saja secara finansial dibutuhkan untuk orang tersebut mampu membeli produk ini gitu. Lalu yang berikutnya ambisi. Ambisi ini bisa dalam hal ambisi dia untuk mengkonsumsi atau ambisi dia untuk berbisnis. Ya, jadi misalnya dia ternyata punya penyakit. Kalau menurut saya dia berarti punya ambisi untuk membeli untuk pemulihan penyakitnya. Kalau dia seorang businesswoman gitu ya, dia punya ambisi untuk berbisnis. Jadi itu punya nilai yang tinggi.
Nah, kalau networking, misalnya orang-orang itu adalah orang-orang yang punya network yang bagus nih, kayak Kak Riana nih di sosmednya banyak followernya, itu pasti networkingnya tinggi nilainya gitu. Seperti itu contohnya ya teman-teman. Jadi dengan nama-nama yang ada di kita bisa ambil dari handphone, bisa kita kategorikan, misalnya teman-teman SMP dulu, SD dulu kita kumpulin, lalu kita kasih kategori, terus lalu kita rating. Nah, dengan yang rating tinggi kita akan kontak dia. Lalu kelompok yang SMP, kelompok yang SMA, terserah teman-teman sih dari sisi mana teman-teman akan melakukan approach ya dari nama-nama yang ada. Tapi percayalah bahwa daftar nama ini sangat penting. Untuk penulisannya apakah akan di buku ataupun di handphone, di mana teman-teman yang menurut teman-teman efektif. Kalau saya terus terang saya taruhnya di notes ya, di handphone ini kan saya pakainya Samsung, ada notes ya, saya di notes itu, di notes saya tulis 1 sampai sekian nama, ya baru dari situ saya lakukan follow up. Itu sih Mbak Anis sih. Awalnya sih memang males sih nulis-nulis begitu, tapi setelah pernah kejadian lupa ya, padahal dia mau diminta di follow up lagi, saya yang lupa gitu. Jadi hilang waktu ya, gitu. Begitu sih pentingnya daftar nama. Kalau menurut saya. Baik, Mbak Wani, terima kasih banyak. Ya, Mbak Wani itu juga low profile. Mbak Wani ini kalau di perusahaan insurance sebelumnya sebagai sales support dan biasanya yang mengarrange tour gitu ya, trip-trip promo gitu. Makanya kemarin pas di Turki menjadi maminya Herti dan kawan-kawan ya, karena buat Herti kan baru pertama kali ke luar negeri gitu ya, naik lift, terus cara ambil ATM, semuanya dipandu sama Mami Wani ini yang sabarnya luar biasa ya. Beliau sudah level Vice President dan mau loh menjalankan ini semua dari nol lagi gitu ya. Nah itu Mbak Wani, terima kasih Mbak Wani. Kalau Karyana gimana nih bikin daftar namanya mulai dari awal sampai kan kita terus belajar sampai saat ini gimana? Mungkin sekarang udah nggak pakai daftar nama kali ya, atau malah pakai daftar nama. Silakan Karyana cerita. Kalau di awal-awal sama kayak Mbak Wani, aku mikir ngapain lah nulis beginian, ya udah kan tinggal aja lihat kontak, tinggal apain, tinggal hubungin segala macam kan. Terus kan memang aku di awal-awal tuh Kak Anis, sebenarnya aku nggak prospek orang yang satu-satu dulu Kak Anis. Aku kan dari Facebook kan Kak Anis, dan aku kan nggak bisa nawarin orang yang cari dulu kan awal-awalnya. Nah tapi setelah ikut trainingnya Pak Niko waktu itu, jadi dia bilang nggak bisa, harus pakai daftar nama, dia bilang. Karena kalau nggak ada daftar nama, kalian jadinya asal tembak aja segala macam kan. Jadi aku bikin akhirnya ikutin Pak Niko, tapi aku nggak pakai F1 ini Kak Anis, karena kan nggak ngerti juga yang ini kan. Jadi aku cuma tulisin nama-namanya, terus aku cuma pisahin mana yang deket, mana yang maksudnya ring 1, ring 2, ring 3 kayak gitu loh Kak Anis. Kalau aku dulu misalnya seperti itu. Jadi biasanya aku tahu nih kalau ring 1 nih memang agak susah, aku harus butuh bantuan orang untuk ngomong ke ring 1 gitu loh. Jadi aku mainnya di ring 2, ring 3 waktu itu. Nah, di 2, ring 3 nggak pakai Evan ya, Kak Anis ya. Jadi aku cuma tulis si Van tahu karena waktu itu di Doraemon juga kami seperti itu. Jadi semua orang harus bikin daftar nama 100, habis itu setiap orang harus give me 5. Jadi sehari itu minimal 5 mereka harus hubungin, dan setelah itu mereka harus harus kasih laporan juga setiap malam ya Van ya. Jadi kasih laporan ditolaknya kenapa, kalau diterima kenapa, atau kalau ditolak masih bisa di follow up apa enggak gitu loh, follow up-nya berapa lama lagi. Jadi kami tulis seperti itu Kak Anis. Jadi misalnya follow up 2 hari lagi, jadi ntar 2 hari lagi tuh laporan lagi, udah di follow up belum segala macam. Dulu masih sempet serajin itu, dan maksudnya bisa dikontrol karena kan waktu itu belum banyak kan Kak Anis ya. Kalau sekarang udah banyak begini sih memang nggak bisa lagi dikontrol satu-satu kan. Jadi benar-benar udah leadernya masing-masing, tinggal praktekin yang dulu pernah kita kerjain. Nah waktu itu tuh lumayan efektif Kak Anis, karena kan jadinya semua orang tuh bukan fokus di closing sih waktu itu, kita fokusnya baru di kebiasaan, biar terbiasa untuk prospek 5 orang dulu sehari. Ditolak apa enggak itu urusan belakang, yang penting kalau terbiasa lama-lama tuh ngerasa ya udah kalau nggak prospek kayaknya ada yang kurang nih hari ini gitu loh, kayaknya aku belum kerja nih hari ini kalau aku belum prospek. Nah terus saking seringnya prospek, lama-lama tuh makin kenal, aku kalau kayak gini ngomongnya harus begini, aku kayak gini ngomongnya kayak gini. Jadi aku pikir sih daftar nama itu bantu banget, karena kalau enggak tuh kita nggak bisa bedain, oh orang ini tuh orang yang ring 1-nya kita, atau kalau ring 2 kita ngomongnya beda lagi, kayak gitu-gitu sih. Gitu. Iya.
Jadi kejadiannya alamiahnya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi itu kan menghasilkan luar biasa. Kalau Fun gimana Fun? Mirip yang diceritain Karyana tadi gimana nih ya yang yang dilakukan? Iya, yang seperti tadi Riana cerita. Iya, jadi kita awal disuruh bikin daftar nama 100 nama itu PR. Disuruh bikin dream board, tapi ya nggak seperti pakai yang ada Ervan, cuma kita tulis saja nama-nama yang di phone book kita, buka nama-nama yang teman-teman itu, saudara-saudara yang kita itu tulis itu. Terus kita maksudnya menyapa, setiap hari harus nyapa 5 orang sehari. Ya seperti itu yang Riana cerita sebelumnya ya. Dulu kita kejadian kayak gitu, 5 satu hari kita cerita atau kita sapa, lalu laporan ke Riana. Tapi sekarang kayaknya kita mungkin mesti kerjaan kayak gitu lagi ya. Kita kerjain begitu di NDO ini aja, di grup kecil ini. Iya. Nanti kita mulai lagi dari grup kecil ini. Di sini. Iya. Makasih ya Karyana dan Fun. Ya, saya sharing sedikit aja. Kalau saya waktu ikut, maksudnya daftar nama itu, karena waktu itu bareng pandemi ya, pada saat pandemi, terus juga memang sih aku jadi stokis, jujurnya memang belum niat-niat bisnis banget, karena memang aku punya satu pelanggan yang suka ngejar-ngejar gitu, sementara saya sendiri masih sibuk banget gitu dengan konsultan saya gitu ya. Ya udah daripada ngerepotin ini aku jadi stokis. Nah kan aku berkahnya ketemu Mbak Mita ya. Mita ada teman suami juga, dan dari Mbak Mita itulah aku ketemu Karyana gitu ya. Karyana nggak ada di daftar namaku sih memang gitu ya. Mbak Mita juga nggak ada di daftar namaku. Dia orang yang mencolek aku lewat Facebook. Jadi memang walaupun saya nggak sampai kayak Karyana, tapi memang aku bisa dibilang 80% dari Facebook. 90% dari sosmed, dan 10%-nya mungkin dari IG ya. Dari orang-orang yang kenal langsung gitu, tetangga itu nggak terlalu banyak gitu, tapi lebih banyak memang dari sosmed gitu ternyata. Dan Facebookku lebih efektif dibanding IG karena memang Facebooknya lebih duluan lahir gitu aja ya, termasuk orang lama. Jadi saya mengikuti apa yang disarankan oleh Pak Niko, dan waktu itu CNI bikin daftar nama, saya nggak pakai, waktu itu memang nggak pakai handphone ya, karena kan benar-benar nggak bisa keluar rumah. Jadi even kita belum tahu mau dibawa kemana bisnis ini, kalau ada waktu luang aku ikutin ya. Yang saya lakukan tuh, ini bukunya Pak Yusuf nih, jadi yang bukunya jadul banget kayak buku tukang kredit gitu ya. Ini bukunya Pak Yusuf di perusahaan sebelumnya, kalau dia suka nulis ada berapa shake gitu ya Mas Yusuf ya. Ini masih ada catatannya ya. Aku nulis di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini aku coret-coret. Mungkin nanti kelihatan kamarku kalau nggak pakai background. Pokoknya ini ada ada nama orang, nomor 1 sampai 100. Terus orang itu aku undang ya, aku kasih tanda, diwarnain. Kadang-kadang beberapa kali diundang nggak datang gitu ya. Terus dari situ kemarin aku ngobrol juga sih sama Mbak Mona. Kalau kita mengundang orang, biasanya kita butuh waktu beberapa kali gitu. Tapi kalau kita dicolek orang lewat Facebook dan IG itu enak banget closingnya, karena dia yang nyari kita. Makanya Karyana mungkin closingnya gampang di awal tuh karena Facebooknya Karyana sudah kuat ya, dan kekuatan Karyana kan bikin tulisan. Itu teman-teman, tapi daftar nama ini penting banget. Semakin ke sini kan kita harus memadukan antara Facebook dan juga daftar nama. Jadi saya udah sering bikin daftar nama, aku ulang lagi, kadang-kadang orangnya tuh ketulis lagi. Terus dulu saya nggak pakai Ervan, walaupun aku belajar ini dari Mbak Cici. Pak Budi juga ngajarin Van kan berkali-kali. Itulah kadang-kadang belajar tapi kita nggak praktekin. Satu saat ketika saya bikin NDO dengan Pak Joko, sama Pak Joko ada di sini ya hari ini, sama Pak Hendrikus, mereka kan mulai baru bikin daftar nama dari 1. Sementara kan aku udah berkali-kali punya 100 daftar nama, tambah lagi 100. Akhirnya saya bikin Ervan. Ya, di sini mungkin kelihatan tuh saya mulai menilai relasinya dengan saya seberapa dekat. Kalau relasinya dekat itu akan lebih mudah teman-teman kita closingkan. F itu finansial, itu nggak begitu berimpact sih menurut saya, karena yang paling penting itu adalah ambisi ya. Kayak Herti itu kan ambisinya kuat, nggak ada uang juga pasti dia cari gimana ada uang gitu ya. Tapi tetap harus dinilai finansialnya kayak gimana. A itu ambisi, N itu networking. Jadi 1 itu sangat kurang, 2 itu cukup, 3 itu baik. Nah, begitu aku bikin Ervan baru aku tahu. Waktu itu aku lagi fokus ke tetangga nih.
pantesan tetanggaku ini gue ajak bisnis adem-adem gitu ya, karena rata-rata ambisinya adem sih, 1-2 emang udah lumayan-lumayan gitu ya posisinya. Pas saya nemuin lingkungan dulu kan aku ikut pecinta alam waktu kuliah gitu, anak-anak naik gunung, wih ternyata mereka pada ambisius, jadi sekarang saya harus fokus ke situ, karena ambisius itu mengalahkan segalanya gitu, belajar dari Herti dan kata Pak Budi seperti itu. Itu sih teman-teman ya, kita semua ada sharing di sini. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk breakout room? Mungkin ini ditutup ya. Jadi untuk goal setting sama daftar nama. Teman-teman ada pertanyaan? Oke, Mbak Diar, kemarin udah ikut batch 7. Pak Gunadi ada pertanyaan? Karena kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman, nextnya nih teman-teman akan dibagi ke breakout room. Ya, kita bagi 3 kelompok aja. Nanti ada kelompok yang didampingin saya, ada kelompok yang didampingin Mbak Wani, dan ada kelompok yang didampingi Karyana dan Fun gitu ya. Atau Fun sama aku juga nggak apa-apa, jadi kita sinergi ya. Nah, nanti teman-teman di dalam breakout room bisa sharing, mencari big why dan mau kemana. Mungkin kadang-kadang mau kemananya ada yang mau sehat nggak apa-apa, atau mau punya penghasilan berapa nggak apa-apa, yang penting disampaikan aja. Karena dengan kita sharing, malaikat lewat dikabulkan loh, ya, daripada kita pendem aja gitu. Dan kadang-kadang sharing kita menginspirasi yang lain gitu. Ada masukan nggak Karyana, Mbak Wani, di breakout room-nya seperti itu, ada masukan? Boleh, jadi breakout room-nya kita cari big why dulu ya, bukan Kita nyari big why, sekalian bikin daftar nama aja ya teman-teman, tapi mungkin nggak bisa 100, minimal bikin 10 dulu gitu. Setelah itu nanti kita ketemu lagi di sini. Kita ketemunya nanti jam 9 kurang 15, selesai nggak selesai dikumpulin. Karena setelah ini teman-teman kita akan kasih waktu 1 minggu untuk beresin daftar namanya. Ya, tolong pastikan daftar namanya dibuat teman-teman, karena Pak Niko sharing, banyak orang udah lama di bisnis ini nggak jalanin daftar nama, ya nggak jalan-jalan gitu. Jadi daftar nama ini penting banget. Kadang-kadang kalau dulu saya nggak pakai daftar nama ya, pas ada acara yang prospek itu harus datang, saya lupa. Pas nggak ada acara, saya ingat, nah itu dia. Nah, tapi kalau ada daftar nama, kemarin teman-teman lihat ya, di acaranya Karyana itu, aku bisa ngundang 20 orang, itu karena kekuatan daftar nama. Aku tinggal checklist aja gitu. Ya checklist, aku kirimin undangannya, terus aku approach juga personal. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi nanti di dalam breakout room, teman-teman sharing why. Kalau nggak cukup waktunya, pokoknya 9 kurang 15, kita nanti kumpul lagi di sini, sharing the big why, dan dikasih waktu Karyana untuk bikin daftar nama minimal 10 di kertas yang ada di depannya aja. Nanti tinggal dilanjutin gitu. Ya, memang sederhana sih PR-nya, tapi memang harus dilakukan. Gitu. Ada pertanyaan, Mbak Wani, ada masukan? Ya, cukup Mbak Anis. Cukup ya, clear ya. Silakan, jadi nanti akan dipandu oleh leadernya masing-masing, dibagi secara acak oleh Pak Yusuf. Kita akan masuk ke breakout room. Silakan Pak Yusuf bisa memandu masuk ke breakout roomnya seperti apa? Oke, teman-teman langsung diklik join ya. Untuk co-host nanti tinggal masuk aja ke room yang dipilih. Ada room 1, 2, 3. Aku ke room mana ya Pak? Aku kemana Pak? Nih. Saya tidak. Oh, Bapak yang ini aja, oke. Oke, sebentar diskusi. Dimasukin nama Pak Ne aja ya. Ya, jadi Mbak Wani ke 1 ya. Oke. Mbak Wani ke 1 benar nggak? Oh, Mbak Wani udah ada ini Mbak Wani. Mbak Wani kedua deh. Silakan yang masih belum masuk. Doraemon. Pak Aminuddin silakan di join. Mbak Yuyun. Malam. Kak Gunadi dari Doraemon ya? Iya. Salam kenal ya, Mbak Dinar. Mbak Christine. Mbak Dinar. Kak Christine silakan join, diklik joinnya. Tapi di Lampung, banjir di Jakarta ya. Oke, teman-teman, malam ini nanti mungkin kayaknya sampai jam. Kak Lisna silakan diklik. Belum bergabung Kak Christine, Kak Maria. Silakan diklik joinnya. Ya. Sehingga bisa masuk ke ruang diskusi. Breakout room atau ruang diskusi. Ya, jadi saya panggil tanggal kakak aja ya. Kak Gunadi, Kak Vero, Mbak Diar, Mbak Sri Hartati, Mbak Dinar, sama Mbak Emi. Nanti sebelum kita latihan bikin daftar nama, tadi kan yang pertama tentang goal setting. Teman-teman boleh nggak memperkenalkan diri, sudah berapa lama di AFC, pengen mencapai apa, dan mengapa ada di AFC. Ya. Jadi 1, memperkenalkan diri, namanya siapa, background-nya, dan lain-lain.
terus masuk AFC-nya kenapa, kenapa sih ada di AFC, ketiga mau pergi kemana, mau jadi apa di AFC, ya. Silahkan teman-teman. Siapa yang mau mulai lebih dulu? Oh iya, ketua dari grup ini siapa ya? Kayaknya laki-laki satu-satunya Pak Gunadi. Iya, biar bisa membawa grup ini sukses bareng-bareng ya, Kak Gunadi ya. Silakan jadi ketua ya. Siapa? Ibu Pen kan sama saya, beliau jadi coach dan mentor. Kak Gunadi ya. Ya, oke, silakan. Silakan sharing, mau mulai dari mana, mau Kak Gunadi. Alisna. Selamat datang kembali di main room, teman-teman. Tinggal nunggu kelompok Karyana ya. Di Mbak Wani sudah ada ketuanya belum, Mbak? Oh, aku nggak milih ketua tadi. Nggak apa-apa. Berarti ketuanya Mbak Wani dulu. Oh. Aku tadi kan juga nggak bilang. Tenang aja kan, nanti kita minggu depan masih ketemu lagi. Iya. Tapi udah selesai ya sharingnya? Sudah selesai. Sampai kasih tugas ini ya, bikin daftar nama ya, 100 nama. Oh iya, nanti daftar namanya dilanjutin ya sampai 100 ya teman-teman ya. Biar kita punya daftar nama untuk kita kerja. Siap Ibu. Iya. Oke, teman-teman semua sudah masuk ke dalam main room ya, termasuk juga Karyana ya udah masuk ya. Oke, hari ini jam 9 kurang 8 menit. Ada satu orang yang mungkin sharing apa yang didapat di breakout room. Silahkan. Siapa yang mau sharing? Saya boleh, Bu Anis. Silahkan, Mbak Mona, monggo. Ya, terima kasih. Selamat malam semua. Kaget juga waktu tadi harus seperti ini ternyata ya. Benar-benar detail dan kemudian juga ada sebuah sebuah pembimbingan yang wow gitu. Jadi diminta untuk membuat daftar nama dan mengurutkan berdasarkan Ervan. Sebelumnya Big Y. Big Y saya masih belum detail, menurut Kak Riana masih belum maksimal, jadi perlu nanti bertanya sampai 12 kedalaman gitu, dan itu saya harus perbaiki. Adapun untuk yang 10 nama dan berdasarkan Ervan, alhamdulillah saya sudah membuatkan ada 12 dan cuman ada 3 yang dinilainya 11, mostly adalah di 10 begitu. Dan next time harus ada 100 nama yang harus disetor kepada Kak Riana. Ini kali pertama saya melihat serius banget ternyata ya bisnis ini. Gitu Kak. Bu Anis, terima kasih. Ya, makasih banyak Mbak Mona ya. Nanti kita juga menerima masukan loh ya, karena kita bikin modul ini juga diperbaiki terus. Si narasumbernya kami ini juga belajar ya. Oke, mungkin ada satu lagi karena masih ada waktu tadi dari Mbak Mona. Mungkin satu lagi dari bapak-bapak atau para pria yang ganteng di sini, silahkan. Pak Gunadi tadi di kelompok saya ada. Silahkan, apa yang dirasakan dari program ini? Silahkan Pak Gunadi. Baik, terima kasih Ibu. Selamat malam dan salam kenal buat semuanya. Alhamdulillah, pertemuan jujur, saya juga nggak nyangka nih Bu, gitu. Masuk hanya ngirain ikut webinar biasa-biasa aja, Zoom biasa. Ternyata kita diajak untuk lebih fokus gitu. Apa kekurangan kita, apa target-target yang harus kita capai dalam waktu yang sudah kita rencanakan. Tadi juga Ibu Anis sudah memberikan pelajaran buat kami untuk menilai dari nama-nama yang sudah kita buat, yang saat ini baru kita nama-nama aja. Kita belum ada penilaian seperti Revannya tadi gitu kan. Nah, dari hal yang seperti ini jujur ini baru buat kami, dan ini insya Allah untuk mencoba ke depannya lebih baik lagi, dan terima kasih diberi kesempatan untuk bergabung, Ibu. Ya, terima kasih Pak Gunadi. Pak Gunadi ini ketua ya di kelompok kami, luar biasa ya. Oke, selanjutnya satu lagi masih ada waktu dari kelompoknya Mbak Wani berarti. Silakan, siapa yang akan sharing dari kelompok yang mentornya Mbak Wani? Silakan. Pak Patra mungkin tadi. Pak Patra juga keren banget tadi bikin goal settingnya. Ya, senang sih kalau dari bersama teman-teman tadi di break room ya. Ya, breakout room. Tadi itu walaupun kami tidak membuat langsung daftar nama prakteknya, tapi udah tergambar sih. Pokoknya harus ada target daftar nama yang harus dibuat. Setidaknya kalau dari dapat
tugas-tugas pernah juga dari Bu Riana, itu kan pokoknya harus 5 orang loh dalam sehari gitu. Nah, tapi tadi ada juga yang menginspirasi dari beberapa teman-teman, ya intinya big why-nya harus pasti ya, sehingga bisa menjadi inspirasi untuk atau menjadi kekuatan kita bergerak gitu. Nah, intinya di lapangan saya sendiri pribadi terus terang menemukan ya banyak kejenuhan, banyak yang mematahkan semangat gitu. Tapi big why ini ya menjadi trigger lagi gitu untuk menyemangati lagi. Nah, kemudian goal settingnya ya alhamdulillah 1 bulan kemarin yang dibuat sebelum ada acara ini, waktu bulan Juli itu udah buat goal setting, tercapai di bulan Agustus, udah jalan gitu. Memang goal setting ini benar-benar fungsi banget gitu untuk memberikan semangat dalam bergerak. Kemudian mudah-mudahan lah goal settingnya udah dibuat sampai 1 tahun ke depan itu bisa tercapai. Busido targetnya tahun depan. Wow, keren banget ya, Pak Patra. Ya, luar biasa energinya, semangat banget ya. Mudah-mudahan menular ya. Makanya Patra ini ahli bekam, Kak Ani. Wah, luar biasa. Pak Haji juga. Waduh, alhamdulillah. Mudah-mudahan kesampaian saya ke Bangka ya berarti ya, Kak Riana ya. Ya, termasuk Bu Anis nih favorit saya. Kalau setiap kali ada Bu Anis jadi moderatornya, seneng banget. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan ada waktu nanti kita ngobrol-ngobrol ya di sana ya, di Bangka. Makasih banyak Pak Patra, semangatnya luar biasa ya. Ya, teman-teman, sekarang jam 9 kurang 3 menit. Saya sengaja membuatnya nggak terlalu lama biar teman-teman juga ada waktu buat keluarga ya. Untuk minggu depan kan saya nih di Dubai nih sebenarnya sama Mbak Wani. Tapi program ini nggak boleh tergantung orang sih. Nanti kita coba juga sih ya bantu ya. Apakah kita posisinya itu kalau di hotel pasti kita masih bisa on walaupun malam ya. Nanti saya ngobrol-ngobrol lah sama Karyana ya. Nah, sebelum ditutup Karyana ada yang mau sampaikan pesan karena pesannya Karyana ini bermanfaat ya karena Karyana udah sukses. Silakan Karyana sebelum nanti closing. Oke teman-teman, cuman hari ini kan kita udah dapetin banyak banget ya dari Kak Anis juga bawanya udah bagus banget segala macam teman-teman. Jadi aku cuma berharap ini jangan cuma sekedar kita denger doang, kita benar-benar praktekin. Bener kata Kak Anis, kalau kita cuma denger doang tapi kita nggak praktekin, dia akhirnya udah buyar lagi. Jadi apa yang kita harus bikin yang satu sama mama itu benar-benar dibikin ya, benar-benar dinilai. Kita lihat kalau kita ikutin nih progresnya benar-benar adakah perubahan? Bener nggak teman-teman? Kalau kita nggak coba kan kita nggak tahu nih. Tapi kalau teman-teman ikutin nih, udah ketemu why-nya, bikin daftar namanya 100, terus kita ikutin step by step-nya, kita lihat ada nggak perubahannya. Jadi kita bisa analisa. Tapi kalau teman-teman nggak bikin, kita nggak bisa analisa apa salahnya, apa masalahnya. Seperti itu ya Kak Anis ya? Iya. Bikin nanti kan tadi udah ada yang bimbing masing-masing, mungkin bisa di grup NDO pun kalian udah dimasukin semua, jadi bisa hubungin, kasih lihat, oh ini loh 100 daftar namanya, apakah ada yang salah, apakah nanti bisa dibantu sama masing-masing, entar Mbak Anis, Kak Wani untuk kasih taunya ya. Ya aku sih cuma pesennya itu Kak Anis, soalnya kan kita banyaknya tuh yang cuma sukanya denger, udah selesai, habis itu udah lewat lagi, ikut lagi, ntar besok trainingnya nggak dicoba lagi, cuma didengerin aja jadinya. Ya Kak Anis ya. Siap, Karyana, makasih banyak teman-teman. Iya, jadi yang penting prakteknya ya, dan bahkan program ini nanti di endingnya kami mau kasih hadiah loh buat teman-teman yang luar biasa perjuangannya, perubahannya ya. Programnya memang dibuat untuk dipraktekkan, termasuk juga narasumbernya juga harus berubah menjadi lebih baik ya. Terus tadi Pak Yusuf mengingatkan untuk saya share sekali lagi dari awal biar teman-teman dapat gambarannya ya. Silakan Pak Yusuf bisa slideshow sebentar aja. Ya, jadi teman-teman NDO ini dimanapun kalau teman-teman datang ke AFC cuma ada 6 poin ya. Yang pertama adalah teman-teman bikin goal setting tuh ya. Kalau goal setting itu bernyawa seperti Pak Patra tadi bicara ya. Walaupun saya baru kenal di Zoom langsung gemeter gitu karena dia bicaranya dari hati. Nah, goal setting itu adalah pohon dan bunganya. Teman-teman harus cari big why-nya. Mengapa ada di AFC? Mungkin yang baru-baru karena produk. Nanti dicari-cari lagi. Produknya misalnya awalnya untuk diri sendiri, lalu untuk keluarga, suami. Nanti tiba-tiba suaminya membaik, dicari lagi. Mungkin untuk orang tuanya, seperti Karyana kemarin. Terus sudah dapat pendapatan 300.000, dicari lagi. Jadi sampai seperti ceritanya yang ahli mencari goal setting itu adalah Dr. Luigi ya. Dr. Luigi menggali pertanyaan sampai kalau kita nggak bisa jawab, nangis, itu berarti itulah goal setting Anda. Saya goal settingnya itu berhubungan dengan ibu saya gitu ya. Karena
ya beliau satu-satunya yang saat ini masih ada dan saya pengen bahagiakan beliau. Pokoknya kalau Anda sudah nangis terus nggak bisa lagi mencari big why-nya, that's your really goal setting. Itu dicari, maka teman-teman nggak akan goyah. Mau ketika dapat 10 pairing, 1 pairing nggak akan goyah karena kita punya jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah daftar nama. Ya ini sesuatu yang mudah tapi harus dikerjakan. Untuk semua yang ada di kelompok ini bikin 100 daftar nama dan latihan menggunakan Ervan ya. Karena dengan Ervan ini kita nanti akan fokus gitu ya. Nah, kemudian di bagian selanjutnya itu saya langsung aja, teman-teman nanti akan latihan prospek. Ingat, ketika prospek itu ya, kalau orangnya itu diajak ngobrol AFC aja sudah nggak mau, Pak Niko tuh akan bilang bahwa kita stop, nggak usah ngomong AFC. Prospek itu tentang membina hubungan. Kita bikin deket dulu gitu. Kita bikin dia nyaman, ikuti dia yang jadi bintangnya. Nah, kadang-kadang kita tuh di awal prospek kita bintangnya, padahal prospek itu yang jadi bintangnya itu adalah si prospeknya. Kita dengerin dia maunya apa, hobinya apa. Ketika dia terus kamu sekarang ngapain, baru bagian kita untuk bicara. Jadi kita harus sabar ya. Jadi prospek itu bintangnya adalah prospeknya, bukan kita gitu ya. Kita adalah mendengar. Kemudian kalau bisa jadi prospek, kita mengundang ya, mengundang ke dalam Zoom atau mengundang ketemu dengan leader kita, atau kalau kita udah kuat udah paham semua produk knowledge dan lain-lain, kita bisa handle sendiri. Selanjutnya adalah follow up dan closing. Nah, teman-teman, orang yang udah ada di dalam daftar nama, di prospek, mengundang, kalau saya biasanya dia nggak datang, diemin dulu, doain, nanti kita panggil lagi. Nggak datang lagi, diemin dulu, doain, panggil lagi. Jadi jangan pada semangat terus aja ya. Karena ini bisnis jangka panjang, kita harus belajar jadi pelari jangka panjang ya, sampai orang itu closing. Kalau akhirnya dia nggak closing, kita tetap hargai. Memang mungkin jalan hidupnya tidak di AFC gitu ya. Nah, untuk menunjang itu semua, teman-teman back office knowledge maupun AFC knowledge-nya harus keren ya. Saya ingat banget Karyana tuh di awal-awal belajar di YouTube dan lain-lain itu sehari entahlah itu berapa kali. Pokoknya banyak banget diulang-ulang sampai mau tidur dengerin AFC. Jadi lama-lama kita jadi master banget di produknya, company profile, termasuk juga marketing plan-nya. Nah, untuk back office juga penting. Nanti di sini ahlinya Pak Yusuf nanti akan mengajarkan teman-teman bagaimana sih AFC Connect itu gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi terus hadir baik di pertemuan online maupun offline. Kami juga menerima masukan ya untuk progresnya NDO seperti ini. Dan nanti kita juga akan ikutin cara Karyana yang kita harus lapor hari ini tuh ngapain gitu ya. Nah pokoknya kita akan perbaiki di grup itu ya. Karena kalau saya berpikir, misalnya program belum sempurna kita jalanin, kita belajar bersama-sama, karena seorang trainer menurut saya itu dia juga orang yang tidak sempurna. Dia harus belajar dari peserta dan dia harus praktek, maka apa yang kita katakan menjadi bernyawa. Itu saja teman-teman, mohon maaf lebih dari 3 menit ya, sampai ketemu lagi. Kita akan foto dulu ya Pak Yusuf ya. Mau difoto dulu Kak Anis? Ya, foto dulu. Fotonya mending yang tadi deh Pak Yusuf. Nah, ada beberapa model ya. Silakan Pak Yusuf yang akan foto, yang akan mimpin foto. Silakan Pak Yusuf. Oke. Hitungan 1 sampai 5, setiap hitungan ganti ya. Oke, 1. Ya, saya galeri dulu. Oke, 2. Silakan ganti ya. Oke, lanjut. 3. Oke, lanjut. 4. Udah mati gaya udah. Oke. 5 paling heboh ya. Paling heboh. Yang terakhir. 5 paling heboh. Oke, terima kasih. Sampai ketemu teman-teman minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Makasih Karyana, Mbak Mona semuanya. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat malam. Di live ya. Iya.